Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita pada materi untuk praktikum basis data. Ini materi masih melanjutkan pertemuan kita sebelumnya pada pembahasan relasi basis data pada MySQL ya. Nah, ini lanjutan pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, pembahasan terakhir kita ada pada pembahasan ini. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membuat dua tabel, di mana dua tabel itu adalah tabel marketing dan tabel jual, di mana pada tabel jual kita kondisikan untuk merelasikan nomor jual dan nomor ID, kemudian kita relasikan dengan tabel marketing. Nah, di sini kita akan tampilkan untuk beberapa field nomor jual, kemudian tabel marketing yang di sini kita ambil untuk nomor ID-nya, kemudian nama, tanggal jual, quantity, itu berasal dari dua tabel marketing dan tabel jual. Nah, di mana tabel marketing dan tabel jual memiliki nomor ID yang sama. Nah, di sini kita langsung mengambil beberapa field, di mana field itu kita letakkan pada satu view dari dua tabel. Nah, ini sifat view-nya sesuai dengan yang kita inginkan ya dari dua tabel tersebut. Nah, kita coba ulangi ini. Terlebih dahulu kita aktifkan dulu localhost kita. Localhost kita aktifkan dulu dan kita jalankan. Silakan gunakan localhost yang sudah kalian install, baik itu menggunakan SAM atau ada yang menggunakan Laragon atau ada yang menggunakan localhost lainnya. Silakan diaktifkan. Kemudian kita akan gunakan interface DBMS kita menggunakan MySQL Workbench. Nah, ini saya aktifkan dulu MySQL Workbench-nya. Kemudian silakan untuk dikoneksikan seperti biasa. Kita aktifkan dulu. Tampilan seperti biasa. Layoutnya seperti ini untuk mengefisiensikan ruang tempat kerja di halaman tampilan ini. Saya perkecil aja ya bagian-bagian tertentu. Kemarin kita sudah buat desain untuk database-nya dengan nama DB-Orin. Ya, sekarang kita berada di DB-Orin. Di MySQL Workbench ini kita bisa langsung klik saja di bagian ini DB-Orin. Nah, itu kalau kita menggunakan listingnya sama artinya kita dengan menuliskan use DB-Orin ya. Nah, ini sebenarnya sama aja kita menggunakan seperti ini. Saya perbesar aja ya biar kelihatan. Sebenarnya sama. Kita fungsi dengan sintaksnya seperti ini, atau langsung klik saja di database DB-Orin. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah kita kondisikan ya, yaitu kita show dulu, show tables. Ada dua, tabel jual dan tabel marketing. Baik, untuk dua tabel ini kemudian kita coba untuk view kan. Yang bagian yang kita tidak perlukan kita tutup dulu ya. Oke. Nah, dari sintaknya kita tampilkan kembali untuk select, kemudian nomor. Nanti ada autocomplete-nya ya, autocomplete nomor jual. Oke, nomor jual, kemudian TB marketing, di mana TB marketing yang kita ambil adalah nomor ID-nya, kemudian nama, kemudian tanggal jual, terus quantity-nya. Oke. Kemudian kita ambil dari tabel jual dan tabel marketing ya, tabel marketing dan tabel jual. Oke, di mana TB marketing bukan from ya, sorry, where, di mana TB marketing yang sama nilai dari nomor ID ya dari kedua tabel tersebut. TB jual. Oke.
seperti biasa untuk mengeksekusi ini, jangan lupa untuk diblok dulu semuanya. Diblok dari bagian yang mau dieksekusi, kemudian dikontrol enter. Nah, di sini ada informasi bahwa untuk TB jual ini tidak diketahui, ya ini belum kita isi nomor ID yang memiliki sama nilainya. Nah, ini memang perlu kehati-hatian untuk bisa lebih teliti melihat listing yang kita gunakan. Nah ini sama nilainya seperti ini, terakhir seperti ini. Nah tapi di database yang sudah kita lihat sebelumnya, jadi di database baik itu di TB jual, jadi kita coba save dulu ya, saya lihat from TB jual. Jadi dari tabel jual ini ternyata ada dua yang berelasi di situ. Ada satu yang berelasi yang tidak, nilainya kita bisa tampilkan. Ya, ada dua lah malahan di sini. Untuk nilai dari hubungan antara 4 sama 6. Ini kan tidak bisa tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan. Kemudian M005 juga tidak ditampilkan. Nah, berdasarkan listing ini kan nilainya tidak dimunculkan ya, karena yang dimunculkan hanya nilai yang berelasi saja. Nilai yang punya relasi yang sama, nah itu saja yang ditampilkan. Nah, terus untuk menampilkan data-data yang lain seperti apa? Jadi M003-nya dari nomor jual terhadap data, M005 terhadap nilai yang ada, M003 kan berelasi dengan M006, dan M005 juga tidak ditampilkan karena tidak berelasi. Nah itu bagaimana? Apakah tidak ditampilkan? Nah itu untuk bisa kita tampilkan juga, sebenarnya tergantung kita ya. Kalau misalnya kita mau menampilkan yang berelasi saja, maka ini sudah cukup. Jadi kita menggunakan perintah ini itu untuk menampilkan yang data yang memiliki keterkaitan antar dua relasi ini. Itu yang ditampilkan. Tapi kalau kita mau menampilkan nilai yang lain selain dari yang berelasi juga, itu bagaimana ya? Ada beberapa hal ada beberapa teknis yang bisa kita lakukan. Oke. Untuk itulah ada beberapa join khusus. Jadi ada kondisi di mana kita juga bisa menampilkan irisan, tapi juga kita bisa menampilkan data lain. Kondisi ini ada beberapa macam penggabungan join ya namanya. Ada penggabungan join. Yang pertama ada yang disebut dengan cross join. Nah, cross join ini itu sebenarnya hampir kurang lebih sama dengan cara kita yang sebelumnya tadi. Ya, hampir sama, kurang lebih sama seperti ini. Cuma kita tidak menggunakan from seperti ini ya. Jadi kondisi ini itu bisa kita persingkat lagi, bisa kita sederhanakan dengan menggunakan cross. Jadi cross join. Dimana kalau kita mau menampilkan field, jadi sama ya ini ya. Jadi view yang kita mau tampilkan itu kita tentukan dulu mana yang mau kita tampilkan. Kondisi seperti itu. Kemudian dari tabel yang mana dulu? Dari tabel utamanya terhadap tabel yang berelasi. Jadi tabel yang berelasi adalah tabel yang kedua. Jadi kita tinggal panggil tabel marketing terhadap tabel jual. Nah, ini nanti kita tuliskan cross join. Jadi cross join ini cara kondisi paling sederhana yang akan menampilkan semua data tanpa kondisi tertentu. Jadi sebenarnya ini kita tidak melibatkan kondisi di mana nomor jual sama nomor ID berrelasi. Jadi yang tidak berrelasi pun sebenarnya bisa ditampilkan juga. Nah, ada yang disebut dengan inner join. Ini kurang lebih sama seperti cross, tapi ada kondisi. Jadi kalau yang cross ini kan tidak kita kondisikan. Jadi bentuk umumnya kurang lebih seperti inilah, select, field 1, field 2 dan sebagainya dari from tabel 1, kemudian di cross join dengan tabel 2. Ini juga sama, cuma sebutannya bukan cross join tapi inner join. Jadi inner join dari tabel 1 dengan tabel 2, kemudian on kondisi. Kondisi ini adalah kondisi dari relasi tadi. Jadi tabel marketing untuk nomor ID itu sama dengan tabel jual untuk nomor ID. Jadi bedanya di situ untuk inner join. Nah, ada yang disebut dengan string join. String join ini hampir kurang lebih sama seperti tadi sebelumnya inner join, kurang lebih sama seperti inner join. Cuma nanti bedanya dia tidak ada
tidak ada where-nya juga. Jadi strain join-nya ini kurang lebih sama seperti cross join. Jadi dia kondisi di mana dia tidak menggunakan kondisi where. Jadi nanti ada nilai redundancy dan nilai kondisi ambigu. Nah, nanti saya coba singgung kenapa ada beberapa konteks di mana tidak semua join itu bisa kita lakukan. Walaupun sebenarnya bisa untuk ditampilkan, select view-nya bisa. Cuma memang ada kondisi yang kalau kita tetapkan seperti itu, mana itu merusak hukum yang sudah ditentukan. Nah, ada yang disebut dengan left join. Ini akan menampilkan data kanan. Dan data kanan tabel yang kita akan relasikan ya, tabel utamanya. Bukan tabel utama ya, tapi tabel yang memang dikondisikan dia lebih banyak dikeluarkan view-nya dalam field-nya daripada tabel yang kedua. Nah, jadi akan menampilkan tabel di sebelah kanan dengan nulnya. Jadi nilai kosong pun dia akan tampil juga. Jadi jika ada yang tidak memiliki relasi, dia pun akan ditampilkan juga. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Select field-nya apa saja atau all from. Boleh dikondisikan all from ya, atau bintang semua field. Jadi select bintang from tabel apapun yang ada di tabel 1. Kemudian kita left join-kan dengan tabel 2. Nah, kondisi sebelumnya tadi, jadi kita bikin on kondisi di sini ya. Namanya on kondisi. Kalau yang sebelumnya tadi kita buat where di situ. Where kondisi. Nah, sedangkan untuk di penggunaan join kita gunakan on di sini, bukan lagi where. Walaupun nanti kita bisa order by juga ya. Jadi order by-nya bisa kita berdasarkan belakangnya ya nanti ya. Jadi setelah kondisi on kondisi terus order by nama misalnya, order by alamat misalnya seperti itu. Karena nanti diurutkan berdasarkan ascending. Itu bisa bisa kita kondisikan seperti itu. Nah, ada yang right. Jadi ini kebalikan dari right. Kebalikan dari left ya. Sorry kalau saya salah penyebutan bahasa Inggrisnya. Left join, kemudian ini right join. Bedanya yang satu mengambil semua nilai dari kanan, sedangkan yang right join mengambil dari yang left mengambil dari sisi tabel kiri. Jadi irisan dari tabel 1 dengan tabel 2 ditambah dengan semua nilai yang ada di tabel 1. Nah, sedangkan kalau right, irisan plus dengan nilai yang ada di tabel yang kedua, terus dengan kondisi. Terus ada penggunaan inner join. Nah, penggunaan inner join seperti ini ya. Jadi select all from. Ini tadi pengertian inner join tadi di sini ya. Kurang lebih hampir sama dengan kondisi cross join, tapi kita dengan kondisi. Nah, tadi sebelumnya kita di awal contohnya adalah where, di mana kondisinya kita kondisikan dengan menggunakan sintak where. Nah, sekarang kalau kita menggunakan inner join ini kita kondisikan dengan menggunakan on. Jadi select, misalnya saya kondisikan select all from tabel marketing. Jadi kita tampilkan aja semua field yang ada di tabel marketing, kemudian kita inner join-kan dengan tabel jual. Kemudian dikondisikan di mana nomor ID-nya itu harus yang nomor ID-nya nilainya sama dengan nomor ID yang ada di tabel jual. Nah, kita contohkan ya. Kita contohkan di mana select kita tampilkan semua dari TB marketing, select all from tabel marketing, kemudian kita inner join dengan tabel jual. Kemudian di mana kondisi dari tabel marketing itu sendiri harus, ini kayaknya kebesaran ya, kita kecilin dikit. Semoga bisa terlihat ya. Di mana yang harus memiliki irisan relasi yang sama itu adalah nomor ID, kemudian tabel jual dengan kondisi nomor ID yang sama ya, seperti ini. Kurang lebar ya. Nah, seperti ini.
select all from table marketing, inner join dengan tabel jual, kemudian di mana tabel marketing itu nomor ID-nya harus sama dengan nomor ID yang ada di tabel jual. Ya, ini nilainya pasti tetap sama, nilainya tetap akan sama dengan yang sebelum tadi untuk inner join ya. Inner join nilainya tetap sama dengan yang kondisi sebelumnya. Karena memang penggunaan inner join ini adalah irisan dari nilai yang dimiliki berdasarkan nilai yang sama di tabel 1 dengan tabel 2. Jadi yang diambilnya adalah yang merupakan nilai irisan. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya dengan yang sebelum tadi. Cuma ini kan memudahkan kita untuk mengkondisikan, tidak harus satu-satu kita definisikan. Kalau yang sebelum tadi kan memang kita definisikan fieldnya satu-satu ya. Kalau ini bisa semuanya kita kondisikan. Nah, jadi nilainya nanti akan sama. Sama ya? Iya sama. Pujianto, Pipin, Dwi. Ya, oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Seperti ini. Dwi, Pipin, oke, ini bisa kita hilangin aja. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih sama, nomor handphone sama. Oke, juga sama. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi dimana inner join itu adalah irisannya. Jadi yang ditampilkan itu adalah hasil irisan dari nilai yang sama antara tabel 1 dengan tabel 2. Gimana sih Pak caranya kita bisa mengkondisikan satu tabel kondisi di mana tabel itu adalah merupakan nilai dari tabel relasi. Makanya sebenarnya ketika kita mendesain tabel, kita kan menggunakan model IRD. Nah, di model IRD itu baru kita tentukan mana nanti nilai yang berkaitan dengan tabel-tabel yang lainnya. Nah, di kondisi itu ada dua cara yang kita buat biasanya. Kita bisa buat kondisi nilai yang sama relasinya itu melalui coding kita dengan bahasa yang lain ya, misalnya bahasa backend-nya PHP misalnya. Nah, di PHP itu yang kita bikin kondisi untuk menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Atau kita langsung melakukan penginputan itu di database-nya, di MySQL-nya, DBMS di MySQL-nya gitu. Tapi kebanyakan itu tidak dilakukan karena biasanya kita akan melakukan proses penginputan, pengisian itu melalui pemrograman PHP-nya di back-end-nya gitu. Jadi pemrograman PHP-nya itu yang sebagai perantara kita berinteraksi dengan database. Jadi kita menginputnya tidak langsung di database-nya. Jadi penginputan itu langsung dilakukan dengan DBMS-nya. Nah, sekarang kondisinya adalah bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan pemrograman PHP itu di back-end itu. Nah, itu berarti kita belajar pemrograman PHP untuk bisa membuat pengkondisian kita menginput ke dalam database-nya menggunakan pemrograman PHP seperti itu. Jadi kita tidak menginputkan. Nah, kita di database-nya itu hanya membuat kerangka database-nya aja gitu. Tempat wadah penyimpanannya. Kalau kita tahu bahwa database itu punya relasi di tabelnya, maka di tabel itu sudah kita desainkan untuk dia menjadi relasi antar beberapa tabel. Seperti yang diketahui, untuk membuat relasi di antara tabel-tabel itu kita butuh foreign key sama primary key-nya. Foreign key dan primary key-nya ini yang kita akan create di satu tabel, sehingga tabel itu menjadi tabel transaksi isi dari data. Nah, itu nanti akan kita tampilkan melalui pemrograman PHP-nya supaya dijadikan view, ya dilihatkan sebagai sebuah view kepada si user. Kalau inner join di data penyimpanannya seperti ini ya. Jadi ini ada satu penyimpanan. Nah, ini adalah fungsinya untuk nge-view saja. Jadi dia hanya menampilkan saja. Dia tidak bisa diedit di sini. Jadi view yang di sini itu pasti tidak bisa kita ubah. Karena ini hanya view saja. View dari dua tabel yang kita gabung. Inner join, kemudian left join. Left join seperti ini. Jadi kita akan tampilkan select all from dari tabel 1, tabel marketing, kemudian di left join dengan tabel jual. Jadi nanti kita kondisikan semua yang ada di tabel marketing itu kita tampilkan plus dengan irisannya. Nah, ini untuk memecahkan permasalahan yang tidak tampil pada
data sebelumnya tadi ya. Terus kondisi. Kemudian kita view, kita coba jalankan. Nah, ini bisa kita copy saja ya, kan kita tinggal edit kurang lebih sama. Select all from tabel marketing, di mana nanti left join-nya kita tuliskan left join. Oke, left join untuk tabel jual, di mana kondisi tabel marketingnya sama, nilai NOR ID-nya dengan nomor ID yang ada di tabel jual. Ini tinggal kita edit di sini aja ya. Terus kita Ctrl Enter, kemudian kita eksekusi. Oke, kita eksekusi. Nah ini, nanti dia akan menampilkan semua data yang dimiliki oleh tabel marketing plus dengan data yang memang tidak memiliki relasi. Nah ini kebetulan ada dua data yang tidak punya relasi. Di tabel nomor jual ya, di tabel nomor jual itu tidak ada hubungannya antara nilai dari 3 ini dengan yang lainnya gitu, karena data dari irisannya itu diketahui hanya 3 kondisi saja aja gitu. Jadi ada 2 kondisi di mana tabelnya ini berasal dari tabel marketing, tapi pada saat kita coba untuk gabungkan dengan tabel jual, dia tidak memiliki relasi, maka dia ditampilkan juga nilainya gitu. Jadi dia memang tidak ada nilai transaksinya, tapi tabelnya tetap kita tampilkan gitu. Ya. Nah, kurang lebih sama ya dengan data yang ditampilkan tadi ya. Nomor, dui, kemudian ada nilai 0 yang ditampilkan. Left join itu kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi semua nilai yang ada di tabel join, semua yang ada di tabel join leaf joinnya ini tabel dari tabel 1 ya, semua ditampilkan plus dengan irisannya. Jadi irisannya yang ada di antara tabel 2 dan tabel 1 itu juga ikut ditampilkan. Right join kebalikannya. Jadi kita tinggal ubah right joinnya. Kondisi al di sini ini bisa kita kondisikan ya. Maksudnya kita boleh menampilkan semua nilai atau hanya field tertentu saja yang kita mau tampilkan. Itu bisa. Kita hapus saja ya biar nggak terlalu banyak. Nah ini tadi kan kondisi sebelumnya adalah leaf join. Nah sekarang kita akan menampilkan semua data yang memiliki kesamaan di tabel jualnya. Baik. Kondisi untuk right join. Jadi select all from tabel marketing, kemudian right join untuk tabel jual, di mana kondisinya on tabel marketing untuk nomor ID itu sama dengan nomor ID yang ada di tabel jual. Oke, jadi irisannya tadi kan irisannya sama nih dengan left join tadi ya. Left join itu sama irisannya dengan yang di right join, irisannya plus dengan nilai yang dimiliki oleh tabel jual yang tidak berelasi. Jadi yang ada di tabel jual yang tidak berelasi itu ada satu di situ. Ada satu kondisi yang memang dia tidak punya relasinya. Nah, satu kondisi itu ditampilkan sehingga dia hanya memiliki nilai dari tabel jual, tapi dia tidak memiliki nilai relasi terhadap tabel marketing tadi. Jadi nomor di tabel jual dia ada isinya, ada rekornya, yaitu hubungan antara 04 sama 06. Cuma dia tidak ada relasinya terhadap tabel yang dimiliki oleh marketing. Kenapa? Karena memang di tabel marketing itu tidak ada nomor ID dengan nilai 6. Jadi kalau kalian cek di tabel, kalau kita cek di tabel kalau kita cek di tabel marketing, ini memang tidak ada rekod untuk M006. Karena tidak ada rekod M006, maka pada saat kita membuat barisnya, pada saat kita menampilkan view itu, yang tampil hanya nilai dari tabel jual, sedangkan untuk nilai dari tabel marketingnya kosong.
karena dia kosong, dia dimunculkan seperti ini, nol ya. Ini nol, dia kosong dan tidak memiliki nilai. Artinya dia tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada. Dia dianggap kita munculkan tapi dia tidak memiliki nilai. Kondisi nolnya seperti itu. Oke. Jadi right join-nya seperti ini. Kemudian data yang kita tampilkan sama ya. Data yang kita tampilkan sama, ada 4 kondisi di mana rekod terakhir yang ditampilkan itu tidak ada nilainya untuk nomor ID, nama, nomor HP, alamat tidak ada nilainya, tapi untuk field selanjutnya ada. Jadi dua tabel itu secara tabel, dua tabel ini kan akan ditampilkan semua secara tabel ya, tapi secara isi ya disesuaikan dengan rekod yang dimiliki oleh masing-masing tabel ini berdasarkan perintah yang diminta. Kalau perintah diminta right join ya berarti keluarkan semua nilai yang ada di right join. Kemudian yang di left join-nya atau yang di tabel satunya ini sebagai sebagai nilai acuannya tuh ada di tabel jual. Jadi setiap rekod yang ada di tabel jual itu selalu dipadankan dengan yang ada di tabel 1. Nah, di tabel 1 ternyata tidak ada rekodnya, tapi rekod itu tetap dimunculkan dengan nilai 0. Ya. Kalau digambarkan kondisinya seperti ini. Jadi semua nilai yang ada di tabel 2 ditampilkan plus dengan irisannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, nah, yang jadi catatan kita adalah penggunaan left join, right join, kemudian cross join itu adalah kondisi di mana kita menampilkan data yang pastinya nanti akan ada redundansi. Jadi pasti nanti ada data redundansi di situ. Ada data yang rangkap. Nah, jadi kalau kita tampilkan tadi berdasarkan right join ya tadi. Join. Ya. Jadi kalau kita menampilkan kondisi seperti ini, nanti pasti akan ada nilai yang sama. Jadi nanti pasti akan ada kondisi nilai yang sama. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kalau ada kondisi nilai yang sama seperti ini, nanti akan ada redundansi atau kerangkapan data. Jadi nanti datanya jadi double-double. Karena tadi kita kondisikan semua yang irisan plus dengan yang data itu tadi. Jadi irisan itu kan yang memiliki nilai relasi kan, terus ditambah dengan semua data. Pasti itu kan ada data yang sama. Jadi penggunaan left sama right join ini memang kurang dianjurkan ketika kita mau menampilkan data relasi dari beberapa tabel atau minimal 2 tabel lah. Jadi kalau kita mau menampilkan nilai dari 2 tabel, ya kita kondisikan aja dengan inner join. Ya, atau kita menggunakan rumus yang awal tadi. Kita menggunakan select dari view yang kita coba untuk tampilkan apa saja ini field yang mau ditampilkan, kemudian kita kondisikan. Nah, kondisi ini yang menjadi syarat di mana hanya menampilkan kesamaan data yang memiliki rekod yang sama dari primary key dan foreign key-nya. Karena tadi primary key-nya adalah di nomor ID, kemudian foreign key-nya ada di nomor jual tadi. Seperti itu. Terus ada lagi kondisi untuk join, kondisi join di mana kita menggunakan natural join. Ada kondisi join dengan natural join. Nah, natural join itu menggunakan tulisan natural seperti itu aja. Jadi select all from tabel marketing untuk natural join terhadap TB jual. Nilainya akan sama seperti yang kita gunakan pada kondisi ini ya, kondisi inner join atau yang paling pertama tadi. Pokoknya yang paling pertama tadi di sini. Jadi natural join akan sama seperti nilai yang ada di sini. Ya, menampilkan irisannya saja, kemudian di inner join, kondisi inner join, ya, sama seperti kondisi inner join juga. Nah, itu bisa kita gunakan dengan perintah natural. Kita bisa gunakan perintah natural join. Seperti ini ya, coba kita contohkan aja ya. Kita contohkan, kita ulang aja ya. Select all tabel marketing natural join untuk TB jual. Ya, sama ya.
nilainya sama, pasti akan sama dengan yang dilakukan pada inner atau pada contoh perintah kita di awal sebelumnya. Sama saja ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita bisa gunakan juga natural join untuk menyederhanakan query kita yang pertama tadi. Ya. Jadi dia akan menghapus data yang sama, baik itu kita pada saat menggunakan right join atau left join. Jadi dia akan menghapus kolom-kolom yang dianggap itu akan menambah redundansi, atau dia akan menghapus dan tidak menampilkan, bukan menghapus, sorry, dia akan tidak menampilkan data yang tidak memiliki relasi di situ. Jadi dia tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh kasus penerapan yang lain ya. Nah, saya coba bisa mungkin bisa kita kondisikan dulu ya. Kita kondisikan caranya dengan menggunakan natural join nantinya. Kita bisa kondisikan dengan itu. Nah, coba nanti untuk pembahasan tabel relasi yang lain bisa kalian cek di situs witrischool.com ya. Saya juga ngambil referensinya juga dari witrischool.com ya. Jadi kalian bisa ambil satu referensi juga dari sini ya. Jadi bisa kita pelajari juga dari sini. Nah, di sini juga memang saya ambil beberapa materi dari sini untuk pembahasan SQL. Nah, ini pembahasannya ya dari mulai join, cara join, select, kemudian fill-nya, kemudian diambil dari tabel apa, kemudian kita inner join-kan dengan tabel apa, di mana kondisinya adalah seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Terus yang inner join juga sama, kurang lebih sama. Nah, ini juga saya ambil dari sini materinya. Kondisinya di mana tabel 1 dengan tabel 2 kita kondisikan dengan menggunakan inner join. Left, right juga sama ya. Di sisi kanan, di sisi kiri, right di sisi kanan, di sisi kiri. Ada juga yang diambil full. Kalau full ya sebenarnya kita tidak perlu untuk membuat relasi kalau sudah full ya. Berarti kita tinggal ambil aja tabel nilai apapun dari tabel 1 dengan tabel 2, kemudian kita tampilkan. Walaupun nanti kita bisa kondisikan di situ. Ya, misalnya kita kondisikan di mana tabel yang akan ditampilkan itu adalah tabel yang berelasi juga, boleh. Tapi kan tetap aja nanti ujung-ujungnya nilai yang akan ditampilkan pun adalah sesuai dengan nilai kondisi. Ya, berarti sama aja ketika kita menggunakan perintah untuk inner sama perintah untuk natural join misalnya seperti itu. Kurang lebih sama. Ya. Jadi untuk pembahasan materi yang kaitannya dengan relasi basis data kurang lebih seperti ini, seperti yang sudah saya praktekkan. Oke, jadi seperti itu dulu untuk materi relasi basis data. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti dari materi saya, silakan nanti diskusikan. Kita bisa diskusikan pada grup diskusi, atau kalian bisa komen pada video ini, beri komentar pada video ini. Sebisa mungkin saya kasih penjelasan. Kalau tidak bisa kasih penjelasan, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang bisa membantu untuk memberikan penjelasan. Tapi sebisanya saya akan cari dan bantu untuk kasih penjelasan. Yang penting kalian coba untuk praktekkan dulu, atau di eksperimen dengan menambahkan tabel-tabel yang lain, misalnya tabel-tabel baru misalnya, atau dengan isian rekor yang baru seperti itu. Bereksperimen, mengubah data, mengubah field seperti itu. Silakan lakukan eksperimen, kemudian dicoba. Nah, kurang lebih secara umum cara relasinya seperti itu. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah materi atau salah ucap atau salah penyampaian materi. Saya akhiri dan kita jumpa lagi nanti pada pertemuan dan materi yang berbeda. Oke, terima kasih.